Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya dan bagaimana dengan puasanya? Semoga selalu bersemangat dan tetap produktif meskipun sedang berpuasa. Baik pemirsa, seperti biasa Lintas Banua kembali hadir menyapa Anda pada hari Minggu edisi 24 Maret 2024. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Ramadan 1445 Hijriah yang berada di kawasan Haji Hasan Basri, Kayutangi, Banjarmasin. Ini pemirsa bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang ingin berburu takjil ataupun sekedar menghabiskan waktu sembari menunggu berbuka puasa. Baik pemirsa, telah kami siapkan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai kota di Banjarmasin. Dan berikut kami hadirkan Lintas Banua sepekan selengkapnya. Baik pemirsa, informasi yang pertama di Lintas Banua sepekan minggu ini. Momentum Ramadan 1445 Hijriah kembali dimanfaatkan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur atau Paman Birin untuk berkeliling melakukan tadarusan di musola hingga masjid secara bergantian. Bahkan aksinya yang datang secara tiba-tiba ini seringkali membuat jemaah yang saat itu sedang bertadarus terkejut. Datangnya bulan suci Ramadan bagi umat muslim menjadi momen yang sangat baik untuk dapat melakukan berbagai kegiatan ibadah, salah satu diantaranya tadarus Al-Quran. Hal itu seperti yang dilakukan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur atau Paman Birin yang kembali berkeliling melakukan tadarus ke sejumlah musola dan masjid di Kabupaten Banjar. Seperti yang terlihat pada malam ke-8 Ramadan, Paman Birin melakukan tadarus bersama warga, tepatnya di musola Miftahul Khair Martapura. Aksi Paman Birin yang datang secara tiba-tiba ke musola tersebut juga membuat warga yang sedang tadarus tersebut terkejut. Tak hanya sekedar hadir, dalam kesempatan itu Paman Birin juga ikut berbaur dan membaca Al-Quran. Usai membaca beberapa surah, Paman Birin juga membagikan Al-Quran. Tak sampai di situ, Paman Birin juga melanjutkan tadarusnya ke Langgar Misbahuddin Bincau, Kabupaten Banjar, yang diakhiri dengan penyerahan Al-Quran. Selanjutnya, tadarus keliling ini juga dilakukan Paman Birin di Masjid As-Sobirin Bincau Martapura yang disambut antusias warga. Gubernur Paman Birin pun mengaku bersyukur pada Ramadan tahun ini diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tadarusan bersama warga Banua. Pada kesempatan itu, Paman Birin juga mendoakan warga Banua mendapatkan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa. Tim Liputan Banjar TV. Guna memperkuat ekosistem halal, pemerintah provinsi bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan menggelar Pasar Raya TPID 6 dan Nasional Halal Fair 2024. Ini bertujuan mengendalikan laju inflasi dan membantu UMKM untuk mempromosikan dan memasarkan produk halal berkualitas yang mereka olah selama ini. Pasar Raya TPID keempat dan Nasional Halal Fair 2024 dibuka langsung Gubernur Kalsel Sahbiri Nur di halaman kawasan Taman Budaya Banjarmasin Selasa 19 Maret. Kegiatan ini berlangsung 5 hari hingga 24 Maret mendatang dengan menggandeng kurang lebih 50 UMKM, distributor pangan, lingkup Dinas Provinsi Kalsel, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut Gubernur, kegiatan ini merupakan momentum dan komitmen penting bagi pengembangan ekonomi dan industri halal di Bumi Lambu Mangkurat, juga sebagai wadah untuk promosi dan memasarkan produk halal yang berkualitas. Dengan acara nasional ini kan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ini kegiatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ini sebuah kolaborasi yang sangat baik sekali terutama di ekonomi syariah dan tentunya mendorong kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Kita berharap tentunya tujuan kita untuk kesejahteraan rakyat Banua ini adalah hal yang perlu kerjasama, perlu membuat terobosan-terobosan untuk mewujudkannya. Kita tahu yang namanya mewujudkan kesejahteraan tidak seperti membalik tangan B misalnya, tidak bisa. Semuanya harus kerja keras, semuanya harus kerjasama, semuanya harus membawa agar apa yang menjadi impian kita bersama bisa untuk melakukan Kalsel. Sementara itu, Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kalimantan Selatan,
Wahyu Pratomo menjelaskan, kehadiran program ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal di Kalimantan Selatan serta membantu dalam mengendalikan laju inflasi serta mendukung UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Tujuannya semata-mata adalah bagaimana memperkuat ekosistem halal di Kalimantan Selatan dan di Indonesia. Selain itu yang kedua, kita selenggarakan juga Pasar Raya TPID. Ini bulan Ramadan, masyarakat beribadah, kita menyediakan bahan pokok yang bisa terjangkau harganya sehingga masyarakat bisa khusyuk menjalankan Ramadan dan juga nanti menyambut bulan suci Idul Fitri. Di pasar raya ini berbagai kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula, telur, minyak goreng, bawang merah dan putih, cabai, serta jenis sayur mayur lainnya tersedia dengan harga distributor yang memiliki selisih sekitar Rp20.000 per kilogram dari harga pasaran. Yang saya bawa untuk per hari ini sekitar 200 kilo untuk bawang merah, 200 kilo untuk bawang putih, dan cabai 20 kilo per hari. Dan itu pun bisa kita tambahin lagi nanti yang di pasar ya, kalau rame kita tambahin lagi stoknya. Untuk harganya tadi bagaimana? Kalau untuk harga di pasaran 30, hari ini kita jual 25 untuk bawang merah. Kalau bawang putih harga di pasaran 45, hari ini kita jual harga 40. Kalau untuk cabai di pasaran 70, kita jual 50 hari ini per kilonya. Acara ini diwarnai dengan berbagai kegiatan seperti talk show dan edukatif terkait ekonomi dan keuangan syariah dan pasar raya TPID. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Bergerak. Yes. Bergerak. Yes. Ekonomi syariah. Yes. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di bulan suci Ramadan, Bank Kalsel kembali membagikan ratusan makanan untuk berbuka puasa bagi masyarakat. Tak ingin melewatkan Ramadan begitu saja, Bank Kalsel kembali berbagi berkah Ramadan dengan membagikan 200 paket makanan gratis bagi masyarakat di sekitar kantor cabang Bank Kalsel se-Kalimantan Selatan di Jalan Lambu Mangkurat belum lama tadi. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran di setiap cabang Bank Kalsel setiap Senin hingga Kamis dimulai pukul 16.15 WITA. Penerima makanan disambut dengan hangat oleh tim Bank Kalsel dalam menciptakan momen kebersamaan yang penuh kebahagiaan. Di lain waktu, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin menyampaikan harapannya semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi karyawan dan masyarakat luas untuk saling berbagi kebaikan dan semangat berbagi di bulan Ramadan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Bank Kalsel juga berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial lainnya dalam memberikan dampak positif sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, ratusan pengurus pramuka seperti Kuarda dan Kuarcap se-Kalimantan Selatan menggelar silaturahmi sekaligus buka puasa bersama yang langsung dihadiri Ketua Kuartir Daerah Hajah Raudatul Jannah di Gedung Kuartir Daerah Pramuka Kalsel Jalan Warman, Banjarmasin. Sebagai salah satu bentuk kegiatan ibadah yang makin meningkatkan keimanan ketakwaan kita untuk menggapai rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan anggota pengurus pramuka yang terdiri dari Kuartir Daerah dan Kuartir Gerakan Pramuka di seluruh Kalimantan Selatan menggelar silaturahmi sekaligus buka puasa bersama di Gedung Kuarda Pramuka Kalsel Jalan Mula Warman Sabtu 16 Maret 2024. Kegiatan rutin tahunan ini juga turut dihadiri langsung Ketua Kuarda Kalsel Hajah Raudatul Jannah dan sejumlah tamu undangan. Pada kesempatan itu, Hajah Raudatul Jannah atau yang akrab disapa Acil Odah mengajak para anggota pramuka untuk memanfaatkan momen Ramadan dengan baik, salah satunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperkuat silaturahmi antar sesama. Lebih jauh, Acil Odah menyampaikan terkait kegiatan program pramuka yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, salah satunya menggelar Karya Bakti Lebaran. Kegiatan Karya Bakti ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan selain memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kegotong royongan,
yang penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, keluarga pramuka juga diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap mereka yang membutuhkan, terutama dalam hal menghadapi arus mudik. Dengan momen Ramadan ini, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa memberikan kebahagiaan, kemudian juga memperkuat tali silaturahmi, dan juga kita saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan ya ke jalan kebaikan, dan juga harapannya kan berbagi rezeki. Kegiatan rutin di kita ini biasanya ada itu yang karya bakti lebaran. Karya bakti lebaran selalu dilaksanakan setiap tahun. Insya Allah itu juga merupakan program kegiatan kita rutin, dan kita juga di saat itu selain kita membantu juga acara narus dan sebagainya, juga kita membantu juga semua barangkali ada yang lelah, yang mau rehat, dan juga kita berbagi, biasanya juga berbagi paket-paket. Dalam kegiatan ini, Ketua Kuartir Daerah Kalsel Raudatul Jannah juga dilakukan penyerahan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan kuartir cabang. Mail Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kerukunan keluarga Tabalong atau KKT kembali menggelar buka puasa bersama Bupati, Ketua DPRD dan Forkopimda. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen pamitan Bupati Anang Syahfiani yang telah menyelesaikan masa jabatannya selama 2 periode. Ramadan tak hanya sebagai bulan ladang ibadah bagi umat Islam, tapi juga bisa meningkatkan jalinan tali silaturahmi melalui gelaran buka puasa yang diadakan. Seperti halnya kembali dilakukan kerukunan keluarga Tabalong KKT di Banjarmasin dan sekitarnya yang menggelar buka puasa bersama Bupati Tabalong, Ketua DPRD, dan Forkopimda di Tripark Hotel Ahad 17 Maret 2024. Seluruh elemen warga Tabalong yang ada di perantauan hadir di sini, mulai dari pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa sekalipun. Semuanya kembali mempererat silaturahmi di momen buka puasa bersama di Ramadan 1445 Hijriah yang rutin digelar setiap tahunnya. Bahkan peserta yang hadir melebihi ekspektasi panitia. Alhamdulillah di luar prediksi kami ya. Yang hadir kami harap mungkin sekitar 500, tapi yang hadir lebih, tambah dengan Pemda 600, ini melebihi dari 600 yang hadir. Jadi sangat antusias warga kita juga bisa menghadiri ini. Kami sebagai panitia rasa bersyukur atas kehadiran warga Tabalong dan sekitarnya yang bisa berhadir pada hari ini. Tujuannya diantaranya kita menjalin keakraban sesama warga Tabalong yang ada di perantauan, khususnya Banjarmasin dan sekitarnya, dengan menjalin keakraban antar sesama juga dengan pihak pemerintah Kabupaten Tabalong itu sendiri. Meski berada di perantauan, menurut Ketua Umum KKT Mas Rani Dahlan, pihaknya selalu memberikan sumbangsi untuk kemajuan Bumi Sarabakawa melalui pemikiran dan lainnya, sehingga kabupaten yang kini menjadi gerbang ibu kota Nusantara tersebut terus berkembang setiap waktunya. Memang selama ini di kerukunan keluarga Tabalong itu ada lembaga yang kita kenal dengan lembaga pakar. Dan pakar ini kita harapkan secara maksimal nanti itu akan memberikan pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam bentuk lisan atau tertulis yang nantinya akan disumbangkan untuk kepentingan pemerintah daerah Tabalong. Guru besar aja sepengetahuan kita sudah hampir 20-an, belum lagi doktor dan segalanya itu. Sumbangsi pemikiran tersebut diakui Bupati Tabalong Anang Syahfiani, terutama di sektor pendidikan sebagai modal dasar kemajuan suatu daerah. Peran guru besar, doktor, dan lainnya sangat berdampak terhadap rata-rata lama sekolah yang saat ini mencapai 9,14 tahun dibanding 2014 lalu yang hanya mencapai 7,95 tahun atau kelas 2 SMP. Dirinya yakin dalam 5 tahun ke depan, seluruh warga Tabalong bisa mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi
sehingga menjadi modal besar dalam menyambut IKN. Kemajuan pembangunan di Tambalong yang hari ini sangat relevan ya, luar biasa. Guru besarnya ada berapa orang ini? Doktornya banyak, tadi terhitung lagi sudah. Tokoh-tokoh di pemerintahan, di macam-macam semua ada. Ini ternyata seiring dan sejalan dengan salah satu indikator keberhasilan kita dalam pembangunan sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah orang Tambalong sekarang 9,14. Berarti kelas 1 SMA rata-rata. Ya kan? 6 SD, 3 SMP, 0,14-nya kelas 1 SMA. Hadirin, 2014 hanya 7,95. 6 kelas 2 SMP. Itu rata-rata, makanya banyak yang dokter. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu modal dasar bagi kita untuk memajukan Tambalong. Yang lain-lainnya itu faktor pendukung aja. Di kesempatan ini Anang turut menyerahkan mobil operasional kepada Ketua Umum KKT sekaligus menjadi ajang pamitan dirinya yang telah menyelesaikan masa jabatan sebagai Bupati selama 2 periode per tanggal 17 Maret ini, yang turut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang membantu pemerintahan dalam memajukan daerah selama 10 tahun terakhir. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Usai jeda berikut kami akan hadirkan informasi Polda Kalsel gelar tablik akbar dan syukuran.